Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Revelina Nur. Saya berasal dari kelas D Akuntansi semester 1. Video ini saya membahas tentang probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah ketidakpastian atau ketidakmungkinan. Peluang kejadian di dunia pasti, deterministik atau tidak pasti probabilistik. Contoh kejadian di dunia tidak pasti. Akankah besok hujan? Akankah saya dapat nilai A pada mata kuliah ini? Akankah seseorang terinfeksi COVID-19 jika berpergian ke luar negeri? Nilai kejadian walaupun tidak pasti tetapi memiliki pola. Pembelajaran pola kejadian memberikan informasi kemungkinan terjadinya kejadian. Contoh seperti hari ini hujan, kemudian besok tidak, lalu hujan lagi, kemungkinan besoknya tidak, lalu hujan kembali, kemudian besoknya tidak. Ukuran kemungkinan biasa disebut sebagai peluang. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai 0 sampai dengan 1. Satu kejadian yang pasti terjadi, 0 kejadian yang mustahil terjadi. Ketidakpastian sering dialami. Ketidakpastian ini diukur atau dikuantifikasir dengan konsep probabilitas. Nilai probabilitas suatu kejadian 0 sampai dengan 1. 0 suatu peristiwa 0% terjadinya atau tidak mungkin terjadi. Kemudian 1 suatu peristiwa 100% terjadinya atau pasti terjadi. Contoh seperti 0,98. Kemungkinan terjadi karena angkanya mendekati 1. Kalau 0,01 kemungkinan tidak akan terjadi karena angka 0. Probabilitas pendekatan klasik atau matematik. Probabilitas terjadi peristiwa merupakan rasio dari kejadian yang menguntungkan dengan seluruh kejadian atau peristiwa apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama. P sama dengan kejadian menguntungkan semua kejadian. Kemudian pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Tadi pendekatan klasik itu menguntungkan dengan seluruh kejadian apabila kejadian mempunyai kesempatan yang sama, sedangkan yang relatif itu tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya P sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi bahagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contohnya, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Sedangkan menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Itu penilaian pribadi dengan berlandaskan tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contoh pendekatan klasik atau matematik. Uang logam. Misalnya, sisi angka A dipilih sebagai yang menguntungkan. Sisi angka A itu berarti angka karena di sini digambar menjelaskan tentang angka 200 perak, sedangkan gambar G atau biasa disebut dengan G itu burung Garuda. Misalnya sisi angka A dipilih sebagai yang menguntungkan, berarti A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 atau 50%. Misalnya sisi gambar G dipilih sebagai yang menguntungkan, G sama dengan 1/2. 1/2 dapat dari mana? 1 itu adalah satu sisi, seperti sisi gambar G hanya satu sisi, kemudian 2 karena ada dua gambar, sama dengan 0,5 atau 50%. Artinya probabilitas terjadinya sisi angka dan gambar sama, yakni 1/2 atau 50%. Probabilitas terjadinya sisi angka 50% dan sisi gambar 50%. Kemudian contoh pendekatan klasik matematik, dadu. Dadu di sini seluruh kejadiannya ada 6. Misalnya probabilitas sisi angka 2 karena di satu dadu hanya memiliki satu angka 2, berarti P sisi 2 1/6 sama dengan 16%. Misalnya probabilitas keluar nilai angka genap
2,4,6. Berarti sisi genap ada 3 di seluruh dadu. Di 3 dibagi 6 sama dengan 1/2, berarti dia 50%. Kemudian kartu. Jumlah kartu keseluruhan ada 52 buah. Kemudian jenis kartu ada 4, ada love, kopong, keriting, dan sido. Misal probabilitas terjadinya kartu as 4 bahagi 52 karena 52 seluruhan kartu dan 4 adalah 4 macam kartu, jadi hasilnya 1/3 dikecilkan. Hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain terbagi atas 3: mutually, eksklusif, independen, dan kondisional. Mutually eksklusif. Tidak mungkin dua peristiwa tersebut terjadi bersama-sama. Misalnya sebuah koin yang dilempar maka muncul permukaan A atau B memiliki hubungan yang saling meniadakan. Arti dari saling meniadakan itu seperti di mana kita melempar koin yang muncul hanya angka, tidak mungkin kan muncul keduanya. Kemudian rumus dasarnya P A atau B sama dengan PA tambah dengan PB. Contoh soal, jika sebuah dadu dilempar ke atas maka probabilitas muncul mata dadu 2 atau mata dadu 5. Jawabnya P2 sama dengan 1/6, P5 sama dengan 1/6. Maka P2 atau 5 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6, kemudian dikecilkan menjadi 1/3. Kemudian independen. Peristiwa tersebut bisa terjadi salah satu saja, bisa terjadi bersama-sama. Rumus dasarnya probabilitas terjadi bersama-sama P, A, dan B sama dengan PA kali PB. Probabilitas terjadi salah satu P, A atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B. Contoh soalnya, 2 buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa probabilitas? Yang pertama, tampak angka 3 dari kedua dadu tersebut. Muncul angka 3 pada dadu pertama peristiwa A, muncul angka 3 pada dadu kedua peristiwa B. Maka PA sama dengan 1/6 dan PB 1/6. PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/6 dikali dengan 1/6, hasilnya 1/36. Contoh soal yang kedua, nampak angka 3 pada dadu pertama atau pada dadu kedua. PA atau B sama dengan PA tambah PB kemudian kurang dengan PA dan B. 1/6 tambah 1/6 dikurangi dengan 1/36 yang tadi kita cari di atas, sama dengan 11/36. Kemudian untuk kondisional. Peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa bisa terjadi jika peristiwa yang mendahulunya terjadi. Kemudian maka harus dibedakan menjadi 2 macam probabilitas. PA probabilitas terjadi peristiwa A atau peristiwa yang pertama. P, B per A probabilitas terjadi peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Rumus dasarnya PB sama dengan PA kali PB per A. Yang dimaksud dengan peristiwa yang bersyarat itu di mana peristiwa bisa terjadi apabila sebelumnya sudah terjadi kejadian itu. Kemudian contoh soal, probabilitas Jeng Cipluk sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK adalah 0,30. Dan jika sudah menjadi mahasiswa, probabilitas untuk lulus menjadi seorang sarjana adalah sebesar 0,9. Berapakah probabilitas Jeng Cipluk untuk menjadi sarjana? Diterima sebagai mahasiswa adalah peristiwa A atau PA sama dengan 0,30. Kemudian lulus sarjana adalah peristiwa B atau P B per A sama dengan 0,90. Peristiwa Jeng Cipluk akan menjadi sarjana adalah PB sama dengan PA kali dengan PB per A sama dengan 0,3 dikali dengan 0,9 sama dengan 0,27. Demikian video dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.